Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Satrio Homsin dan ini masih dan selalu di Sachi TV. Kali ini aku mau ngomongin satu lagi kisah horor yang baru saja terjadi sekitar 2 tahun yang lalu di sebuah rumah kontrakan yang adanya itu di Surabaya. Semua nama di sini aku samarkan karena di sini temanku minta disamarkan karena nggak enak aja ntar dikiranya dia malah nakut-nakutin temennya kalau ada temennya yang nonton juga video ini. Jadi nih ya, singkat cerita, ini aku punya temen cewek namanya itu Rina ya. Ini nama samarannya, namanya itu Rina. Jadi si Rina ini 2 tahun yang lalu itu baru pindah rumah. Jadi dia tuh masih kontraktor gitu loh. Jadi dia tuh masih kontrak rumah, itu masih belum punya rumah. Di Surabaya itu dia ngontrak rumah pindah-pindah dan pindah. Di mana 2 tahun yang lalu itu dia baru aja pindah ke sebuah rumah yang katanya dia konon daerah itu tuh ya bukan daerah yang serem. Bahkan kecenderungannya daerah tersebut di Surabaya itu memang daerah yang di tengah kota. Jadi rame dan pemukimannya tuh padat, bukan di perumahan karena dia juga sesuai nama budgetnya dia. Dia lebih ke perkampungan gitulah. Singkat kata, dia pada suatu hari mulailah masukkan ke dalam rumah kontrakan dia yang baru itu di sebuah gang yang nggak terlalu sempit, tapi dia itu nyebutnya gang, tapi masih bisa dilalui satu mobil gitulah ya di Surabaya. Nah di situ tuh memang banyak nih rumah-rumah kontrakan yang dikontrakin tuh banyak gitu. Nah salah satunya adalah rumah yang dia kontrak ini. Sebelah rumah dia persis yang dia kontrak itu ada satu rumah lagi yang juga dikontrakan. Dia lihat di situ ya rumahnya itu udah full gitu, udah ada yang ngisi tuh sebelah rumahnya dia itu. Yang ngisi itu adalah kalau menurut cerita dia nih, kalau menurut pendapat dia atau apa ya, dia tuh ngiranya tuh rumah yang sebelah dia itu diisi sama mahasiswi-mahasiswi. Karena emang daerah itu memang daerah kampus yang cukup ternama lah di Surabaya gitu kan. Daerah itu tuh memang daerah yang dekat sama kampus ternama itu. Nggak perlu sebutin juga kan kampusnya kan. Oh iya, sebelah ini yang nempatin mbak-mbak atau adik-adik mahasiswi gitu kan. Nah, di hari-hari awal tidak terjadi apa-apa sampai seminggu pertama nggak terjadi apa-apa. Dan di minggu kedua itu saat suaminya si Rina ini dinas ke Malang ya, keluar kota. Jadi jarak antara Malang Surabaya itu kalau kurang lebih kalau nggak salah tuh 1,5 jam gitulah ya. Si suaminya Rina ini pergi dinas lah ke Malang kan. Dia sendirian di rumah sama satu anaknya yang masih umurnya itu 3 tahun. Nah, di situ dia itu mendengar kalau tetangga sebelahnya tuh si adik-adik mahasiswi itu kalau malam itu punya kebiasaan nyetel musik, jadi nyetel kayak MP3 atau apalah lagu-lagu melo-melo gitulah. Sambil mereka itu bersenandung, tapi biasanya dia mendengarkan lagu-lagu melankolis itu tuh di jam-jam habis isya gitulah, nggak sampai tengah malam. Tapi pas suaminya ini tugas ke Malang itu, dia mendengarkan yang tadinya rumah sebelah itu sunyi sepi sendiri gitu ya, nggak terjadi apa-apa, yang dia ngiranya adalah adik-adik mahasiswi lagi ngerjain tugas kali ya di luar gitu kan, atau belum pulang dari kampus gitulah, tugas kampusnya banyak gitu kali dia mikirnya. Tiba-tiba di jam 11 malam dia mendengar suara musik itu tuh bunyi gitu. Dia mulai mendengar di sebelah itu si adik-adik mahasiswi itu dengerin musik, nyetel musik lagu-lagu melo. Yang dimana anehnya di sini adalah ini kan adik-adik ini baru kejadian 2 tahun yang lalu ya. Adik-adik ini kan angkatan milenial, tapi kenapa yang diputer tuh lagu-lagu melo era 90-an. Nah, tapi ya nggak masalah ya, namanya juga itu selera gitu ya, dan juga kayak mungkin juga adik-adik itu dia mikirnya dulu sering dengerin musik-musik itu sama tantenya atau sama mamanya kali waktu kecil, jadi dia kebawa lah sampai gede, dia suka lagu-lagu tema 90-an kayak gitu. Dia dengerin lah lagu melo 90-an itu sampai jam 1 malam itu nggak stop-stop. Dan anehnya lagunya itu cuma 3 macam tuh. Diputer 1, 2, 3, ntar balik lagi diputer dari awal. Kalau kesana itu kayak dia tuh seneng banget deh sama tuh lagu gitu kan. Nah mereka itu kebiasaannya dengerin musik itu sambil bersenandung lirih gitu lah ya. Bersenandung gitu lah ya, sambil niruin si penyanyinya yang di musik itu. Yang di tip itu loh, yang di MP3 itu ditiruin, dia niru-niruin lagunya gitu. Beberapa orang dia dengarkan, jadi kayak seolah-olah tuh dalam satu ruangan tuh mereka emang dengerin musik itu bareng-bareng, terus senandungnya itu juga saut-sautan gitu loh. Hingga pada suatu hari saat suaminya ini pulang dari Malang itu, dia itu pagi-pagi itu beres-beres teras, jadi kayak nyapu terasnya rumah yang dia sewa itu. Dia sapu-sapu,
Tiba-tiba ada orang yang nanya gitu, Mbak, sebelah itu rumah itu dikontrakinya berapa? Per bulan apa per tahun? Nah, dia bilang kan sama si Rina ini dijawab, wah enggak kok, itu udah penuh, diisi sama kayaknya adik-adik mahasiswi gitu deh. Kayaknya mahasiswi kampus yang itu deh gitu. Nah pas denger gitu, tiba-tiba di sebelah itu ternyata ada bapak penjaganya yang lagi nyapu si kebunnya. Jadi di situ kayak rumah sebelah tuh kayak masih ada kebun kecil gitulah, disapu gitu. Dia bilang, Mbak, enggak lah, di sini masih kosong, udah 2 tahun kosongnya gitu. Di situ si Rina nanya dong dalam hatinya sendiri nih, dia bertanya dalam hati. Di situ kosong, terus dari kemarin-kemarin yang dengerin musik dari Isa sampai tengah malam itu siapa? Terus waktu suamiku ke Malang, tiba-tiba ada tengah malam sampai jam 1, jam 2 itu masih dengerin musik sambil bersenandung, itu siapa? Gitu. Jadi dia di situ baru ngeh. Di hari itu dia baru ngeh kalau rumah sebelahnya dia itu ternyata tuh adalah rumah kosong dan tanpa penghuni. Siapa kira-kira tuh yang dengerin musik-musik tahun 90-an gitu. Nah karena dia penasaran, dia nanya lah, tapi dia nggak berani nanya ke si bapak yang ngejaga, yang nyapu tadi di rumah kontrakan sebelah yang kata masih kosong itu ya. Dia tanya ke tetangganya yang depannya dia gitu loh, depannya rumahnya dia. Bu, saya itu kemarin tuh denger ada yang setel musik loh. Ini dari jam habis Isya biasanya sampai tengah malam. Tapi kemarin waktu suami saya pergi, dia nyetel musiknya sambil nyanyi-nyanyi itu mulainya justru jam 11 malam sampai subuh dini hari gitulah ya. Tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu kan ya. Lagunya apa Mbak? Dia tanya gitu si tetangga itu. Lagunya lagu zaman dulu, aneh ya, kok anak-anak muda sukanya lagunya tahun 90-an, udah kayak angkatan gue aja katanya gitu. Udah kayak angkatanku aja kata si Rina gitu kan. Terus dia bilang dong ibu depan itu dengan santainya, Mbak, itu dulu tuh di situ tuh ada pembunuhan. Dan di situ tuh dulu memang tempat kos mahasiswi betul. Tapi semenjak 2 tahun belakangan itu rumah sebelah itu udah kosong Mbak, nggak ada yang nempatin. Karena memang sesusah itu buat bikin rumah sebelah itu laku. Tiap kali ada yang ngontrak pasti ada yang gangguin. Tiap kali ada yang ngontrak ada yang gangguin. Ya maksudnya ganggu sama hantu ya, bukan diganggu sama orang gitu loh. Walaupun tetangganya rumpi juga sih mungkin ya. Jadi kesimpulannya adalah yang didengarkan Rina selama 2 minggu belakangan saat dia menempati rumah yang baru dia tempatin itu bukan manusia darlah. Kita masuk ke cerita kedua, ini juga tergolongnya masih baru walaupun ini ya sekitar 4-5 tahunan yang lalu, tapi terjadinya itu di Jakarta. Jadi ini menimpa temen aku sendiri, dimana di tahun-tahun itu ya 5 tahun yang lalu tuh berarti 2017, 2016, 2017 gitu, dia itu ngontrak satu rumah tuh rame-rame. Dimana mereka itu ngontrak itu ada berlima. Dan 5-5-nya itu profesinya yang 4 itu adalah penyanyi, mereka itu wedding singer. Dan yang satunya itu kerja kantoran biasa di bank gitu. Mereka patungan karena dirasanya mungkin akan lebih hemat gitu kan kalau patungan mereka ngontrak daripada harus ngontrak satu rumah sendiri atau ngekos gitu loh. Karena mereka ini untuk menghemat budgetnya di Jakarta itu juga pengennya tuh masak sendiri dan nyuci sendiri. Akhirnya mereka putuskan lah mereka itu ngontrak satu rumah di salah satu daerah di Jakarta. Daerah itu bukan daerah sepi juga sama kayak yang tadi di Surabaya itu. Daerahnya tergolong padat juga. Yang di Jakarta mana ada yang nggak padat sih kalau nggak perumahan gede gitu kan. Tapi ini bukan perumahan karena memang mereka juga sekali lagi menyesuaikan budget. Nah, si wedding singer ini kadang kalanya mereka itu ngejob bareng, kadang kalanya mereka itu misah-misah jobnya gitu loh. Dan ada kalanya beberapa di antara mereka juga nyanyi di kafe gitu kan. Pada suatu hari itu mereka si wedding singer ini yang 4 ini berarti ya, mereka itu katanya itu lagi mau ngejob bareng. Ngejobnya itu di luar pulau, jadi di Sumatera gitulah. Di situ ada pesta kawinan yang ngundang WO dari Jakarta. Dan WO itu adalah rekanan si bandnya anak-anak yang ngekos di situ. Bukan ngekos apa sih, yang ngontrak sama dia itu, temennya temen aku itu. Setelah itu mereka kan harus berangkat ke bandara itu pagi-pagi buta kan. Subuh-subuh mereka harus ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Cengkareng sana. Dan dia udah bilang tuh si 4 orang ini bilang ke temenku ini, besok pagi itu ya non, aku mau ke bandara, kami rame-rame, kamu hati-hati, nanti aku kunci dari luar, kamu kan di dalam juga udah ada kunci serep kan gitu. Dia bilang oke gitu. Nah akhirnya setelah dia itu pamitan malam harinya, memang harusnya subuhnya kan dia harus jalan ke bandara kan, ke airport. Tiba-tiba keesokan paginya ini si noni temenku ini itu bangunnya itu rada telat. Dia nggak bangun subuh, nggak sholat subuh juga. Dia bangunnya tuh rada-rada jam 6 gitu.
Jam 6 pagi ya Darla ya. Jam 6 pagi dia baru kebangun. Terus dia itu mendengar kamar mandi itu ada orang yang mandi sambil nyanyi-nyanyi. Dan dia tuh tahu betul bahwa ini adalah suaranya temanku yang si A gitu. Nah, di lantai atas itu kebetulan kan ini kan rumahnya itu 2 lantai, walaupun lantai atas itu cuma ada 1 kamar gitu kan. Juga ada sesuatu aktivitas di dalam kamar-kamar atas, dimana itu adalah kamarnya si B gitu loh. Seolah-olah di kamar itu ya kayak aktivitas biasanya. Kalau si B ini tuh beres-beres kamar tuh suka bunyi geledak-geleduk karena memang lantai atas itu tuh lantainya itu papan aja gitu, bukan lantai yang permanen gitu, bukan beton gitu, bukan. Akhirnya dia berpikir, loh ini jobnya nggak jadi apa gimana nih, jobnya apa gimana, apa mereka kesiangan jadi pesawatnya diangusin atau gimana, atau memang jobnya batal gitu, atau memang mereka nge-cancel atau gimana, pokoknya mereka nggak jadi pergi aja, ini si Noni itu mikirnya gitu. Nah sambil males-malesan, karena si Noni ini punya kebiasaan kalau bangun tidur tuh nggak terus langsung bangun terus langsung beres-beres atau apa gimana, enggak, dia tuh pasti tidur-tiduran, mainan handphone gitu kan ya, kaum berbaan juga sama kayak kita gini lah ya kan. Nah tiba-tiba di saat dia sedang mendengarkan senandung pilu dari dalam kamar mandi yang dia yakini adalah temannya dia itu, dan juga geladak geluduk dari kamar atas itu, tiba-tiba masuk dong WA, ceting. Dan yang nge-WA itu adalah salah satu dari temennya yang ngejob keluar kota itu. Dia bilang, Non, thank you ya semalam udah nemenin kita ngobrol dan nggak ngajakin kita begadang. Jadi kita sekarang udah di airport nih, karena pesawat kami itu kan jam 8 pagi. Jadi kita harus nyampe di airport itu jam 6 pagi itu udah nyampe di airport. Jadi ini tadi kan jam 6 gitu kan. Sekarang kita udah di airport gitu kan. Kaget dong si Noni ini. Hah? Kalian di airport? Serius kalian di airport? Nggak lagi di rumah? Enggak, kami di airport, kata si temennya gitu. Ah, serius? Kenapa? Kata temen itu. Wah, enggak kenapa-napa gitu. Jadi di saat yang sama, saat dia itu nge-WA gitu kan, enggak kenapa-napa, dia tuh sambil mikir gitu. Enggak kenapa-napa, tapi ini kuping masih denger nih ada orang nyanyi di dalam kamar mandi dan sambil mandi, dan di atas geladak geluduk gitu. Dan dengan desiran hati dan jantungnya dia yang jedak-jeduk itu, tetapi dikalahkan oleh rasa penasaran, si Noni ini, dia taruhlah handphonenya dia dia taruh, dia berdiri dari kasurnya dia, benerin dasternya dia, keluar dari kamar dan ngintip di kamar mandi itu. Kamar mandinya posisinya kebuka dan memang nggak ada orang siapa-siapa. Dan di saat yang sama, waktu dia itu masih jalan dari kasur ke arah pintu kamarnya dia untuk keluar dari kamar itu masih kedengeran suara orang nyanyi kan, masih kedengeran suara orang mandi, aktivitas itu masih kedengeran. Tapi begitu pintu kamarnya dibuka, jebret, itu kayak TV dimatiin, bet, langsung nggak ada. Dan pas dia ngintip kamar mandi, kosong. Dia naik ke kamar atas, kosong. Dia benar-benar sendiri Darla di dalam rumah itu. Jadi kalau menurut aku di sini hantu itu juga ada yang rese, ada yang baik juga ya. Kalau yang rese malam-malam nyetel musik ngapain coba? Kalau dia mau nakut-nakutin aja di kuburan. Kenapa dia harus nyetel musik? Gengges kan? Ganggu gitu loh, tetangganya mau tidur dia malah nyetel musik. Yang satu lagi, kenapa sih yang aku heran tuh kenapa banyak banget hantu itu yang nakut-nakutin orang tuh seolah-olah dia lagi mandi gitu. Kan banyak banget kan cerita kayak gitu di film-film juga, di kamar mandi tahu-tahu kayak ada orang mandi, tahu-tahu nggak ada gitu. Aneh. Kalian bisa jawab nggak kenapa hantu itu dulu waktu meninggalnya itu belum sempat dimandiin sama tetangganya apa gimana? Oke Darla, thank you banget udah mau nyimak video ini sampai habis. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu hadir di kolom komentar. Eliza Banyuwangi, Aira Batam, Kuba Idan, dan juga Mr. 08 Channel, Salim Kaili. Dan ada satu lagi pendatang baru yang namanya adalah Syafa Hera. Syafa Hera, kamu di mana? Tolong kamu sebutkan di kolom komentar, Syafa Hera. Dan aku tunggu komentar-komentar kalian yang lain. Barangkali kalian mau ada cerita yang pengen aku ceritain di sini, kalian boleh DM aku di Instagram aku @satrio_comsin. Ntar aku kasih tulis, aku insert tulisannya di sini. Thank you banget Darla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. Semoga mimpi indah malam ini.